Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-107, ayat 15 sampai dengan 30. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, lalu membangkitkan angin badai yang melambungkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudra dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, sehingga mereka kehabisan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya teduh, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Sahabat Alkitab, kadangkala dalam hidup ini terjadi berbagai peristiwa yang sebetulnya tidak kita kehendaki dan jauh dari bayangan kita. Beberapa peristiwa tersebut adalah konsekuensi dari perbuatan kita, sementara lainnya sama sekali tidak bisa diduga datangnya. Dalam situasi keterhimpitan tersebut, akhirnya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan serta menolong kita. Pada bagian bacaan kita kali ini, pemazmur menunjukkan orang yang menderita karena pilihannya serta dosa yang mereka perbuat. Dalam situasi tersebut, hendaknya seorang beriman kembali kepada Tuhan dan menyerukan dengan sepenuh hati keberserahannya. Tuhan akan mendengar seruan yang disampaikan dan membebaskan umat-Nya. Bagaikan seorang pembebas yang mematahkan belenggu besi dari seorang yang tengah ditawan. Itu semua dilakukannya karena pada akhirnya Tuhan memang tidak hendak membinasakan umat-Nya, melainkan memproses mereka melalui hikmat serta didikan. Ayat yang ke-23 sampai dengan 30 merupakan metafora atas kekacauan, ketidakpastian, serta hidup yang terbelenggu kekuasaan di luar bayangan manusia. Pemazmur menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan metafora laut. Namun, dalam segala ketidakpastian itu, Tuhan tetap hadir dan menolong, asalkan kita berseru kepada-Nya dengan sepenuh hati serta berharap penuh kepada-Nya. Sahabat Alkitab, hari ini kita kembali diteguhkan akan kuasa serta hikmat Allah yang mengatasi segala sesuatu. Ia berkuasa atas apapun, termasuk segala situasi serta peristiwa yang bahkan tidak kita inginkan terjadi dalam hidup. Maka, marilah hidup dengan menaati firman-Nya. Itulah yang menjadi sumber pengharapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di tengah badai kehidupan dan ketidakpastian yang kami alami, kami datang berseru kepada-Mu.
Saat kesalahan kami menjerat dan keadaan terasa di luar kendali kami, ajarilah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau hadir dan sanggup menolong. Di tengah gelombang yang bergelora, jadilah tenang bagi jiwa kami, sebab Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan sejati kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.